Alhamdulillahilladzi amarna bi ada'il amanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul maghfirati war rahmah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibur risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a millatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di bawah terik sinar matahari, alhamdulillah nikmat tersebut kita pergunakan, nikmat sehat walafiat yang sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Kita duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilannya, dan bersyukur pula terkhusus atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang Allah berikan kepada kita semua, yang alhamdulillah hingga saat ini bentuk syukur kita implementasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan niat tulus ikhlas linaili mardatillah, yang mudah-mudahan dengan niat tersebut segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita perbuat, ibadah yang kita laksanakan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dilimpahkan kepada baginda Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa selalu menjadikannya beliau sebagai uswah hasanah, yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pula kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul ujma dari beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Hadirin, Al-Fakir Khatib senantiasa mengingatkan untuk pribadi Khatib sendiri dan umumnya, untuk jamaah sekalian, marilah kita senantiasa
berusaha sekuat tenaga selalu meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di setiap tanggal 17 Agustus kita semua masyarakat Indonesia merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semua bangsa yang merdeka, yang sehingga dengan nikmat Allah para pejuang kita berhasil meraih kemerdekaan dengan segala pengorbanannya. Berjuang melawan penjajah merupakan keharusan, karena pada dasarnya kita semua sebagai makhluk, terkhusus manusia, seharus dan senantiasa selalu menghambakan diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan di dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Dan ayat di atas menjadi landasan teologis bahwa sebuah bangsa harus memiliki yang namanya kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, manusia akan terus menerus ditindas oleh manusia yang lainnya untuk selalu dan selamanya mengabdi kepada kepentingan mereka demi mewujudkan ambisi dan keserakahan mereka. Hilangnya kemerdekaan manusia maka akan mengakibatkan penindasan dan penjajahan sesama manusia yang menjadikan dia semua jauh dari melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka justru karena itulah berjuang dengan berperang melawan penjajah agar dapat memiliki kebebasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wajib hukumnya. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada sejarah Islam, kita akan tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang tokoh agung, pejuang pembebasan, pejuang kemerdekaan. Beliau telah membebaskan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan penghambaan kepada sesama manusia. Sejarah membuktikan kepada kita bahwa di saat beliau diutus menjadi nabi dan rasul, umat manusia telah terlalu jauh dari bimbingan para rasul-rasul terdahulu. Mereka menjadi hamba bagi hawa nafsunya sendiri. Mereka sesat
dalam mencari arah dan tujuan hidup, dan berlaku bodoh dalam memenuhi tuntutan kerohanian yang sehingga menyembah. Ketika itu banyak yang menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri. Golongan yang kuat bertindak sewenang-wenang dengan merebut atau merampas hak orang lain yang lemah. Golongan yang lemah terus-menerus tertindas dan terjajah. Kebodohan karena ketidaktahuan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil terus mencengkram, yang sehingga zaman itu ketika itu yang disebut dengan zaman jahiliyah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peringatan hari kemerdekaan yang kemarin telah kita rayakan semuanya dengan berbagai gembira, dengan berbagai kebahagiaan, menuntut kita untuk merenung sejenak. Apakah yang telah kita kerjakan dalam mengisi kemerdekaan ini? Apa yang telah kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini yang telah diberikan oleh para pejuang-pejuang yang telah rela berkorban, bahkan berkorban harta, jiwa dan raganya? Maka hadirin, tuntutan ini telah diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 105 yang telah Al-Fakir bacakan tadi, yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka sesungguhnya Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang goib dan yang nyata. Kemudian dia menerangkan kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita semua dituntut untuk senantiasa bekerja keras. Kita selaku mukmin tidak boleh menjadi mukmin yang lemah. Tidak boleh yang mukmin yang tidak mau berusaha. Ya, dan boleh jadi mukmin yang pasrah begitu saja tanpa sebuah kerja keras. Maka marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para pahlawan kita yang telah berkorban, yang telah gugur, bahkan sampai gugur, mengorbankan segala harta dan jiwanya, semoga amal-amal yang menjadi amal syuhada dan dapat ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semua yang telah diwarisi kemerdekaan ini dapat mengisinya dengan sebaik-baiknya, dapat kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fungsi dan tujuan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah selama 24 jam yang kita laksanakan, segala aktivitas yang kita kerjakan semuanya kalau diniatkan dengan lillahi mardhatillah, diniatkan karena ikhlas, itu pun sudah merupakan ibadah. Karena ibadah terbagi dua macam, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Sekali lagi, mudah-mudahan segala amal perbuatan kita yang baik senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العليم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله